Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di ini kita ada pertemuan pertama dari mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Dan untuk masalah pelaksanaan absensi, jadi karena ini dilaksanakan secara streaming, Anda bisa melaksanakan absensi dengan cara melalui WA. Kemudian nanti setelah akhir dari acara ini ada tugas yang harus diselesaikan per kelompok. Jadi Anda membentuk 3 kelompok ganjil. Ada 5 pertanyaan nanti yang harus diselesaikan dan akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Begitu juga untuk pertemuan yang lain. Jadi di dalam setiap kali pertemuan itu ada materi mata kuliah, kemudian kita bahas hasil dari diskusi dikerjakan oleh kelompok dari pertanyaan yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita melakukan pertemuan pertama dengan judul materi kuliah adalah konsep kualitas. Di dalam perkuliahan konsep kualitas ini diharapkan bahwa mahasiswa memahami pengertian dari kualitas. Kemudian mahasiswa memahami mengapa kualitas itu penting. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa memahami konsep kualitas pada industri manufaktur. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa memahami konsep kualitas pada industri jasa. Jadi di sini ada 2 berbeda masalah kualitas, ada industri manufaktur dan industri jasa. Kalau mungkin Anda belum mengetahui apa industri manufaktur, jadi yang jelas bahwa industri manufaktur ada output berupa listrik yang dikeluarkan. Kemudian kalau industri jasa pada prinsipnya mereka melakukan produksi berupa proses layanan. Salah satu contoh mungkin untuk industri manufaktur bisa Anda lihat produk-produk yang kita beli di toko-toko, entah itu kipas angin dan sebagainya. Kemudian untuk industri jasa lebih banyak jasa servis atau mungkin layanan umroh, haji dan sebagainya yang berhubungan dengan layanan. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan guna selalu meningkatkan keunggulan bersaing? Nah, pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam, jadi akan terjawab kalau kita memahami secara menyeluruh dari masalah kualitas, bahkan sistem manajemen kualitas itu sendiri. Jadi untuk sementara kita lewati aja ini. Kemudian yang berikutnya adalah produk dan jasa. Yang berkualitas adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Kita mengatakan bahwa pengertian kualitas merupakan produk dan jasa yang berkualitas adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Jadi pada prinsipnya jika kita melalui melakukan sebuah bisnis, yang paling penting di dalam masalah pengertian kualitas dari produk kita adalah bagaimana produk kita berikan ke konsumen itu sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Kemudian pengertian kualitas menurut beberapa ahli banyak yang dikenal, antara lain ada Ishikawa dari Jepang itu 1943. Dia mengatakan bahwa kualitas untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan cause and effect diagram yang digunakan untuk mendiagnosis quality problem. Dan ada Juran 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Kemudian ada Crosby 1979, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintenance, dan effectiveness. Dan ada Deming, ini seorang ahli statistik, kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Kemudian ada yang 5, Garvin 1987,
Kualitas berkenaan dengan beberapa pendekatan yaitu product based, user based, manufacturing based, dan value based. Kemudian ada 6 Genbaum. Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, dan seterusnya, yaitu sampai kontrol dalam mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian ada Scare 1991, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut. Kemudian ada Elliot dan seterusnya, ada Gate dan Davis. Kemudian ada perbendaharaan ISO 8402. Jadi perbendaharaan ISO ini, jadi Anda bisa pelajari nanti di perbendaharaan istilah ISO ini. ISO sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang mengeluarkan standar mutu, berdasarkan standar manajemen, dan dari standar internasional ini juga dikatakan bahwa standar nasional Indonesia ini juga mengadopsi dari istilah ISO 8402. Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, di sini kalau Anda lihat yang ke-10 itu dari perbendaharaan ISO dan standar nasional Indonesia, di situ dikatakan bahwa secara tegas maupun tersamar, istilah tersebut dikatakan sebagai spesifikasi tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan baru. Nah, ini dikatakan kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu itu adalah apa yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi di sini seorang produsen itu sudah harus memahami atau kriteria-kriteria tertentu dari produk yang akan dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Itu pada intinya memang harus di situ. Kemudian di sini dikatakan bahwa kualitas merupakan bagian semua fungsi usaha yang lain. Pemasaran, marketing, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam kenyataannya pendidikan kualitas adalah suatu penyebab umum, common cause yang alamnya untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha. Nah, di sini kualitas merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain. Jadi berbicara soal kualitas, bahwa kualitas itu tercipta bukan di akhir dari proses itu sendiri, dari pemasaran. Tapi di situ kita berbicara soal sumber daya dan keuangan. Pemasaran itu pun akan diawali dari bahan baku, proses produksi, dan seterusnya, kemudian sampai produk jadi, terjadilah pemasaran, kemudian sumber daya, kualitas sumber daya yang dipakai, yang digunakan, itu juga hubungan dengan masalah kualitas, karena di sini berbicara soal kompetensi dari tenaga kerja itu sendiri dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian Flynn Scholred dan Sakalubara 1994 menunjukkan 7 faktor kualitas, yaitu dukungan manajemen, manajemen support, informasi kualitas, quality information, manajemen proses manajemen desain produk desain, manajemen kekuatan kerja, workforce, manajemen keterlibatan pemasok, dan keterlibatan karyawan. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa semua faktor kualitas itu adalah apa yang terlibat di dalam kegiatan suatu proses produksi. Bahkan di sini pihak luar sendiri yang kita sebut sebagai supplier itu pun juga terlibat di dalam masalah faktor kualitas. Kemudian di sini mengapa kualitas itu penting? Ada peran penting di dalam kualitas, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, dengan perusahaan mempunyai kualitas yang bagus, dan di situ otomatis bahwa manajemen yang bagus, manajemen yang terstandar, maupun produk yang punya kualitas, itu akan meningkatkan reputasi perusahaan. Karena kalau berbicara soal kualitas tadi adalah hal yang menyeluruh di dalam suatu perusahaan, berarti di situ mulai dari karyawan dia akan mendapatkan pelayanan yang bagus atau reward yang bagus, mungkin juga gaji yang bagus juga. Kemudian menurunkan biaya, karena sebuah manajemen yang baik, yaitu manajemen kualitas yang baik, dia akan
melakukan perencanaan ya atau proses produksi, action dan sebagainya, kemudian kontrol, sehingga di situ menjadi efektivitas dan efisiensi yang cukup tinggi, dan itu dapat meningkatkan atau menurunkan biaya. Kemudian meningkatkan pangsa pasar dengan produk yang bagus, kualitas yang bagus, atau manajemen yang bagus, mungkin pernah jual yang bagus, maka pasar akan mempercayai terhadap produk tersebut, sehingga di situ akan meningkatkan pangsa pasar, market share di sini, yaitu wilayah pasar yang cukup besar. Dan dampak internasional itu sudah jelas, adanya pertanggungjawaban produk. Nah, di sini perusahaan yang bagus, yang punya kualitas yang bagus, yaitu produk yang bagus, dia mesti ada pertanggungjawaban produk. Katakanlah apa yang menjadi dampak maupun risiko, ataupun mungkin konsumen membeli produk yang buruk, dia akan mungkin mendapat layanan penjual, garansi dan sebagainya akan lebih bagus. Untuk penampilan produk sudah jelas mewujudkan kualitas yang dirasakan penting, serta masih ada lagi alasan-alasan mengapa kualitas itu penting bagi organisasi. Sehingga di sini setiap perusahaan dalam meningkatkan kualitasnya dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan pemikiran mereka, dari analisa mereka, dari hasil survei mereka dan sebagainya. Sehingga di sini banyak sekali alasan-alasan perusahaan yang mungkin akan bisa Anda tambahkan atau perusahaan tambahkan untuk hal yang lainnya yang berhubungan dengan masalah kualitas. Kemudian di sini quality merupakan suatu pendekatan untuk melaksanakan bisnis yang berusaha memaksimum persaingan organisasi melalui perbaikan secara menyeluruh dalam hal kualitas produk, pelayanan orang, proses dan lingkungan. Good dan Davis pendekatan tersebut beberapa kali yang dibuat berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Kemudian tujuan utama adalah kualitas, kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Ini dapat saya terangkan soal fokus pada pelanggan, bahwa semuanya itu dari pelanggan dan untuk pelanggan, kemudian berfokus pada pelanggan internal maupun eksternal. Di sini yang dimaksud pelanggan internal adalah bahwa semua perusahaan, di dalam perusahaan itu ada keterkaitan dari awal proses bahan baku sampai pemasar. Nah, pelanggan internal kalau itu bahan baku, nah itu berarti proses produksi yang menggunakan baku, itulah pelanggan internal dari perusahaan tersebut. Dari pelanggan dari bagian bahan baku adalah bagian produksi. Kemudian pelanggan bagian proses produksi adalah pemasaran dan seterusnya. Dan dengan pelanggan internal. Pelanggan eksternal sudah jelas bahwa adalah pelanggan dari luar, yaitu konsumen akhir. Kemudian yang C itu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Jadi semua persoalan yang ada di dalam kasus-kasus manajemen kualitas itu harus dicatat, dikumpulkan datanya, kemudian dianalisa, yaitu dengan alat-alat manajemen, baik itu berupa diagram, statistik, atau perhitungan-perhitungan yang lain, rumus-rumus yang lain, yang semua itu secara keilmuan, nah itulah yang sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang, bahwa kualitas itu harus didasarkan, dikomitmenkan di dalam manajemen dari level paling atas maupun bawah dengan oleh seluruh dengan sungguh-sungguh. Biasanya di sini akan melalui moto-moto yang berhubungan dengan kualitas. Kemudian mengadakan kerja tim, mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus, continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus sesuai dengan roda Deming, yaitu rencanakan, kerjakan, kemudian periksa, perbaiki dan rencanakan lagi. Memberdayakan pendidikan dan pelatihan. Jadi untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan dari karyawan itu dalam suatu sistem manajemen kualitas itu di situ biasanya ada divisi untuk pendidikan dan pelatihan, bahkan mereka pun tidak segan-segan untuk memberikan
pelatihan, kursus dan sebagainya keluar untuk menyertakan mengikutkan karyawannya dalam meningkatkan kompetensi mereka, ya toh, di dalam seminar, pelatihan, workshop dan sebagainya di luar perusahaan. Adanya kebayan dalam mengadakan pengendalian, kemudian adanya keseragaman dan kesamaan tujuan di sini bahwa di dalam sistem manajemen kualitas itu terdapat visi misi tujuan, ya toh, yang itu harus difahami oleh seluruh karyawan. Sehingga di situ terjadi pemahaman, ya toh, kesamaan tujuan dari karyawan yang terlibat di dalamnya. Terlibat dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personel organisasi ini. Ya, nggak perlu saya jelaskan, jadi sudah jelas bahwa di situ ada kesatuan, ya toh, keterlibatan semua karyawan, ya toh, di dalam organisasi. Ini saya lewati aja. Kemudian ada dimensi kualitas untuk industri manufaktur, yaitu manufaktur yang menghasilkan produk. Ini ada performan, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari produk, dari suatu produk. Kemudian future, itu ciri khas produk membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Dan reliability, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan rusaknya rendah. Kemudian conformance, yaitu kesesuaian produk dengan syarat berukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian durability, yaitu tingkat keawetan produk atau lama umur produk atau kemudahan memperoleh komponen produk. Kemudian estetika, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut. Kemudian service ability, kemudian produk itu bila akan diperbaiki. Jadi di sini ada ada layanan purna jual yang berupa servis, garansi dan sebagainya, yang itu kendali dari perusahaan. Kemudian perception, yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri. Kemudian konsep kualitas pada industri jasa menurut Gasper, karakteristik unik dari suatu produk jasa atau layanan yang sekaligus membedakan dari barang antara lain. Satu, pelayanan merupakan output bentuk tangible output. Pelayanan merupakan output variabel tidak standar, kemudian pelayanan tidak dapat disimpan dalam persediaan tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi. Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan. Kemudian pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan pelanggan sekaligus merupakan input bagi proses pelayanan yang diterimanya. Keterampilan personel diserahkan untuk diberikan secara langsung kepada pelanggan. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal. Ini jelas bahwa pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal, membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat pada jaya. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan. Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif. Pengendalian kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses. Pilihan penetapan harga lebih rumit. Kemudian ada menurut Garvin dimensi kualitas pada industri jasa, ada communication, yaitu komunikasi hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Kemudian credibility, kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Security, keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Kemudian knowing the customer, yaitu kemudian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman memberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Kemudian ada tangible, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Nah, di sini kalau Anda mungkin mau berbisnis secara industri jasa, bahwa di situ jelas dikatakan adalah salah satu dimensi kualitasnya adalah tangible, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Dan ada reliability, konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji pada para penerima jasa. Kemudian responsiveness, tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Kemudian kompeten, kemampuan dan keterampilan pemberi jasa karyawan itu yang dibutuhkan setiap orang dalam perusahaan untuk memberikan jasanya. Kemudian akses, kemudahan pemberi jasa
pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak atau pelanggan atau penerima jasa. Kemudian courtesy, yaitu kesopanan, respect, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personil. Kemudian ada, menurut Stebbing, ada beberapa hal untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Ada identifikasi penentu utama kualitas. Kemudian ada mengelola harapan pelanggan. Ada mengelola kualitas jasa, ada mengembangkan budaya kualitas. Nah, itu bisa nanti Anda baca di materinya, jadi di situ sudah jelas bahwa langkah pertama bagaimana mengidentifikasi faktor utama dan seterusnya, kemudian mengelola harapan pelanggan, hasil riset, dan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap jasa yang akan dibeli, baru diolah, kemudian keempat, mengelola kualitas jasa dan seterusnya. Nanti bisa Anda lebih banyak, lebih baca di materi, bisa Anda download di LMS Universitas Merdeka Surabaya, learning.merbaya.ac.id, yaitu Anda sudah tahu, Anda sudah punya ini username dan passwordnya. Kemudian untuk masa identifikasi adanya 6 konsep yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan yang menekankan pada prinsip manajemen kualitas. Ada leadership, kepemimpinan, kemudian customer pelanggan, pendekatan yang dasarnya pada fakta untuk membuat keputusan, keterlibatan semua pihak, pendekatan proses, perbaikan continuous, dan berkesinambungan antara continuous improvement. Jadi ada pendekatan kepemimpinan, ada pendekatan pelanggan, itu 6 konsep pada prinsip-prinsip manajemen kualitas. Ini salah satu contoh penerapan manajemen kualitas pada Santo Maris Medical Center SMMC di Amerika tahun 2009. Jadi mereka sudah menerapkan manajemen kualitas pada tahun 1929 sebagai organisasi non-profit. Dan kita baru mulai sekitar tahun 2000-an atau tahun 1900-an, 990-an. Mereka sudah mengalami sudah mulai 1929 dari hadis. Ada 7 konsep dasar dan 10 prinsip manajemen kualitas. 7 konsep dimulai dari pimpinan, kualitas dimulai dari pimpinan, karyawan harus dilibatkan, kualitas merupakan proses yang tiada akhir. Ini bawah adalah kepuasan pelanggan, kualitas diterapkan pada semua fungsi, kualitas pengembangan biaya, dan seterusnya. Dan ada 10 konsep prinsip kualitas di SMMT, bisa Anda baca sendiri nanti. Kemudian manfaat perbaikan berkelanjutan, continuous quality improvement di SMT, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini apa yang mereka lakukan itu berdampak terhadap satu, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan peningkatan pangsa pasar di wilayah Knoxville, Eastern Tennessee, Amerika Serikat. Kemudian memenuhi kebutuhan Joint Commission and Accreditation of Care Organization. Kemudian yang ketiga yang mereka peroleh adalah mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan total. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemampuan SMMT dan mampu masuk ke bisnis pelayanan kesehatan kelas dunia. Ini yang didapatkan oleh SMMT dari penerapan sistem manajemen kualitas. Nah, itu mungkin materi pertemuan awal yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pekerjaan Anda di rumah yang akan kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya, daring berikutnya adalah Anda mendapatkan tugas dari saya untuk membentuk kelompok minimal bukan minimal 3 orang gitu. Anda boleh pilih sendiri, itu mengerjakan latihan memperdalam pemahaman materi ini 1, 2, 3, 4, 5 dari pertanyaan 5 pertanyaan ini. Kemudian nanti Anda kirimkan melalui WA atau email yang Anda punya dari saya itu. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas bersama. Nah, jangan lupa bahwa materi-materi secara komplit itu bisa Anda download di e-learning.merbaya.ac.id.
Jangan lupa untuk absennya di WA group ya toh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.